Banjir rob atau air pasang laut merendam ratusan rumah di Banjir rob melimpas ke jalan. ratusan rumah warga di Muara Angke, Penjaringan. Wah, banyak banget ya peristiwa banjir rob yang ada di Indonesia. Kira-kira teman-teman udah tahu belum nih? Apa itu banjir rob, penyebab banjir rob, dan bagaimana cara mitigasi banjir rob yang benar? Saya Zulfat Surya dengan NIM 229 dan Saya Anissa Putri Ramadhani dengan NIM 183. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita simak video berikut ini. Penyebab banjirop, apa itu banjirop? Lalu apa saja penyebab banjirop? Banjirop adalah genangan air laut yang masuk ke daratan karena pasang laut yang tinggi, terutama di daerah pesisir. Berikut beberapa penyebab banjirop. 1. Pasang air laut. 2. Penurunan muka tanah. 3. Rusaknya ekosistem pesisir. Dampak banjir rob apa aja sih? Banjir rob dapat berdampak pada sosial ekonomi, fisik lingkungan, dan kesehatan. Yang pertama, kita akan membahas dampak sosial ekonomi. Banjir rob dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Terganggunya aktivitas sehari-hari seperti bersekolah dan bekerja. Kerusakan yang diakibatkan oleh banjir rob dapat mengakibatkan biaya yang tinggi untuk pemulihan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak fisik dan lingkungan yang diakibatkan oleh banjir rob. Banjir rob dapat menyebabkan rusaknya fasilitas umum dan infrastruktur, seperti kerusakan pada rumah warga, kerusakan pada jalan raya, dan rusaknya fasilitas umum. Air laut yang naik ke daratan dapat mengakibatkan kerusakan pada lahan pertanian. Dikarenakan air laut dapat merusak kesuburan tanah sehingga hasil panen menurun. Banjir rob juga dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem pesisir seperti mengubah salinitas air, mengganggu habitat tumbuhan dan hewan, dan merusak terumbu karang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak kesehatan yang diakibatkan oleh banjir rob. Munculnya berbagai macam penyakit seperti penyakit kulit, diare, kolera, gangguan mental, dan malnutrisi. Meningkatnya resiko penyakit menular pada saat banjir rob dikarenakan penularan penyakit dapat terjadi melalui kontak langsung dengan air banjir yang terkontaminasi bakteri, virus, dan mikroba lainnya. Kontaminasi air bersih dan buruknya sanitasi juga merupakan dampak kesehatan yang diakibatkan oleh banjir rob. Setelah teman-teman menyimak video mengenai dampak banjir rob tadi, lalu bagaimana sih cara mitigasi banjir rob yang benar? Banjir rob dapat dicegah melalui pembangunan giant seawall, karena giant seawall mampu menahan air laut agar tidak naik ke daratan. Mitigasi lain yang dapat dilakukan adalah pembangunan pompa air laut. Penting juga untuk melakukan perbaikan di wilayah resapan air dengan cara menanam pohon bakau. Masyarakat sekitar pesisir juga wajib mendapatkan edukasi tentang mitigasi banjir rob. Kesimpulan, kunci mitigasi banjir rob terletak pada keseimbangan antara solusi struktural seperti giant seawall dan pompa air, serta pendekatan berbasis alam melalui restorasi ekosistem mangrove. Perencanaan tata ruang yang cerdas dan edukasi masyarakat melengkapi strategi komprehensif ini. Yang terpenting, mitigasi banjir rob membutuhkan keterlibatan semua pihak, dari masyarakat pesisir, pemerintah, hingga sektor swasta. Dengan bekerja sama dan bertindak sekarang, kita tidak hanya melindungi pantai dan pesisir kita hari ini, tetapi juga menjamin keberlanjutannya untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, kita perlu sadari, mitigasi, dan selamatkan pesisir kita.